Ishak menikah dengan Ribkah yang berasal dari kampung halaman Abraham. Ishak dan Ribkah tak kunjung mempunyai anak. Ishak berdoa terus kepada Tuhan. Setelah menunggu dan menunggu, akhirnya Ishak dan Ribkah mempunyai anak kembar. Yang pertama bernama Esau dan yang kedua bernama Yakub. Sewaktu keduanya masih dalam kandungan ibunya, Allah berkata kepada Ribkah, pada zaman itu anak sulung laki-laki akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika ayah mereka pergi atau meninggal, ia akan menerima warisan 2 kali lebih banyak daripada anak laki-laki yang lain. Wow. Tetapi Allah berkata bahwa Yakub, anak yang bungsu, akan berkuasa atas anak pertama. Yakub akan mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan. Kalian pernah melihat saudara kembar kan? Apakah saudara kembar terlihat selalu sama? Tidak juga ya. Esau dan Yakub berbeda loh. Esau hobi berburu, Yakub hobi memasak. Suatu hari, Yakub, mintalah yang merah-merah dari apa yang kau masak itu. Aku lelah dan lapar. Mau? Enak loh baunya, apalagi rasanya. Boleh, tapi tukar dengan hak kesulunganmu padaku. Nah, Buat apalah gunanya hak kesulungan bagiku? jadi bagaimana? Deal or no deal? Deal, oke deal. Sip, tapi janji ya, hak kesulungan jadi milikku ya. Iya, janji-janji. Mana supnya? Nih, aku kasih bonus roti. Nah, Wah, kasih. nikmatilah. Bertahun-tahun kemudian, Ishak semakin tua dan ia tidak dapat melihat lagi. Suatu hari ketika Ishak sedang duduk di dalam kemah. Anakku, Esau, marilah. Iya, Bapak. Pergilah dan berburulah. Aku sudah semakin tua. Setelah itu, masak hasil buruan menjadi masakan kesukaanku ya. Setelah Bapak makan, Bapak akan memberkati engkau. Siap, Bapak. Tunggu aku ya. Yakub, Yakub, di mana kamu nak? Ya Bu, Aduh Yakub, barusan ibu mendengar bapamu menyuruh Esau untuk pergi berburu dan memasak makanannya dan memberikannya kepada bapamu. Setelah bapamu makan, dia akan memberkati Esau. Ibu punya rencana nak. Sekarang kamu pergi ke kandang kambing. Ambillah 2 kambing yang masih muda dan berikan kepada ibu. Ibu akan memasaknya. Setelah ibu memasaknya, kamu berikan ya kepada bapamu ya, supaya kamu diberkati nak. tapi Bu, kalau Bapak tahu aku bukan Esau bagaimana? Kan Esau kulitnya berbulu, aku licin. Nanti kalau ketahuan, aku malah tidak dapat berkat dari Bapak. Bagaimana Bu? Aku takut Bu. Membayangkannya aja aku takut Bu. Tenang nak, ibu akan membereskannya. Sudah tenang saja, jangan khawatir. Sekarang kamu pergi ke kandang, ambil kambing-kambing itu. Ibu tinggal memasaknya. Ayo cepetan kamu, jangan diem aja. Baiklah Bu.
Lalu Ribka memasak makanan untuk Ishak. Yakub, Yakub mana anakku sayang? Ya Bu, ya Bu. Sekarang kamu pakailah bajunya Esau. Coba cepetan nak. Ini pakai. Jangan lupa bawalah masakan ibu. Ya, Berikan kepada bapamu. Ya Bu, ya Bu. Yakub menemui Ishak di tenda. Bapak, Bapak, ini aku Esau, anak sulungmu. Siapakah engkau? Aku Esau, anak sulungmu. Aku sudah berburu. Aku sudah memasak untukmu. Bangunlah, duduklah Bapak, dan makanlah, supaya engkau bisa memberkati aku. Wah, cepat sekali engkau berburu hari ini. Coba mendekat ke sini. Biar aku raba engkau. Biar aku tahu apakah engkau ini Esau. Suaramu seperti Yakub, tapi waktu kuraba kau seperti Esau. Benarkah engkau Esau? Ya Bapak, ini aku Esau, anak sulungmu. Ishak tidak dapat mengenali Yakub karena tangannya berbulu seperti Esau. Bawalah kemari makanan itu, supaya aku makan, dan aku akan memberkati engkau. Yakub memberikan makanan kepada Ishak. Setelah makan dan minum, diberkatinya lah Yakub. Marilah anakku, dan ciumlah aku. Terima kasih Bapak. Lalu Yakub pergi keluar kemah. Bapak, bangunlah. Makan makanan kesukaanmu. Setelahnya, engkau akan memberkati aku. Siapakah engkau? Ini aku, Esau, anak sulungmu. Jadi, siapa yang tadi memberi aku makan? Aku sudah memberkati dia. Dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Lalu menangislah Esau. Setelah Bapak meninggal, aku akan membunuh Yakub. Setelah itu, Esau pergi meninggalkan Ishak. Yakub, Yakub, Ya Bu, ibu dengar kakakmu dendam kepadamu dan hendak membunuh engkau, nak. Ibu rasa engkau harus pergi ke rumah pamanmu Laban di Haran. Tunggulah di sana sampai amarah kakakmu reda ya, nak ya. baik Bu, aku pergi ke sana. Lalu Yakub pergi meninggalkan rumahnya. Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak. Keturunanmu akan banyak seperti debu tanah. Olehmu serta keturunanmu, semua orang di bumi akan mendapat berkat, dan aku akan menyertai dan melindungi engkau.
Aku akan menamai tempat ini Betel, yang artinya rumah Allah. Lalu Yakub tiba di rumah pamannya Laban. Yakub, karena engkau sudah mengembalakan domba-dombaku, berapa upah yang harus kubayar? Paman Laban, aku bersedia bekerja padamu 7 tahun lamanya, asal kau berikan Rahel menjadi istriku. Bagaimana? Oke, baiklah. Paman Laban, Paman Laban. Paman Laban, apa yang sudah kau perbuat padaku? Aku sudah bekerja 7 tahun lamanya padamu. Mengapa engkau masih menipu aku? Hei Yakub, kamu pernah dengar nggak? Tidak baik jika yang muda menikah dulu sebelum yang tua. Begini, jika engkau mau bekerja padaku 7 tahun lagi, 7 tahun ya, baru aku berikan Rahel padamu. Baiklah kalau begitu, aku bersedia. Laban terus menipu Yakub, tetapi Allah memberkati Yakub dengan memberinya banyak anak dan membuatnya menjadi seorang yang kaya raya, memiliki banyak kawanan domba. Allah memberikan iman percaya kepada Yakub lewat perjalanan hidupnya yang tidak mudah, namun Yakub belajar untuk percaya, bergantung kepada Allah. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Baiklah Tuhan, aku akan pulang ke sana. Kami telah sampai kepada kakakmu Esau. Ia sedang dalam perjalanan menemuimu dengan diiringi oleh 400 orang. Pasti Esau akan membunuhku. Tuhan, lepaskanlah aku dari kakakku Esau, karena aku takut padanya. Walaupun aku tidak pantas menerima kasih dan kesetiaan-Mu. Yakub mengirim domba, kambing, unta, keledai untuk Esau, agar saudaranya itu tahu bahwa ia ingin berdamai dan memperbaiki kesalahannya.
Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lalu Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kakakku, terimalah sapi, domba, milikku ini. Tidak usah adikku, aku sudah memiliki banyak. Tolonglah kak, terimalah sebagai tanda persembahanku. Bertemu dan berbaikan denganmu, sama seperti aku melihat Allah. Seperti Allah. Tolonglah kak, terimalah kak. Tolonglah. Dibujuk-bujuknya Esau sehingga akhirnya ia menerima pemberian Yakub. Lalu Esau dan Yakub meneruskan perjalanan mereka. Terima kasih, terima kasih. Esau berjalan terlebih dahulu dan Yakub berjalan lebih perlahan karena harus membawa serombongan keluarganya dan kambing dombanya. Sampai akhirnya Bapak, Yakub bertemu dengan Ishak. Bapak. Dan meninggallah Ishak di usia 180 tahun.